Halo Besti, welcome to video tutorial penelusuran informasi menggunakan Sage Journal. Melalui video ini, Besti akan belajar mengenai cara efektif mencari dan menggunakan informasi dengan desain pencarian yang variatif agar dapat mendukung aktivitas perkuliahan dan mencukupi kebutuhan informasi kamu nih Besti. Journal of Information Science adalah jurnal internasional peer review bereputasi tinggi yang mencakup topik yang menarik bagi semua orang yang meneliti dan bekerja dalam ilmu informasi dan manajemen pengetahuan. Redaksi menyambut baik materi tentang segala aspek teori, kebijakan, aplikasi, atau praktik ilmu informasi yang akan memajukan pemikiran di lapangan. For your information, video tutorial penelusuran informasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Eits, tapi bakal tetap seru kok, gak bakal ngebosenin dan tentunya bakal bermanfaat banget nih. Pastinya Besti bakal dapat banyak pengetahuan tentang fasilitas yang disediakan oleh Sage Journal ini dan jangan lupa untuk tonton semua bagiannya secara berurutan tanpa di-skip atau dilewati. Bisa sambil praktek juga ya. So, stay tune terus sampai akhir video Besti. Pertama-tama dan yang paling utama ketika kita akan melakukan penelusuran adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan muncul ketika kita berada di posisi di mana terjadi kesenjangan atau kekosongan informasi di dalam diri kita. Contoh kasusnya adalah perpustakaan saat ini sedang maraknya melakukan otomasi. Akan tetapi, apakah dengan otomasi perpustakaan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanannya? Berdasarkan kasus tersebut, terdapat sebuah kebutuhan informasi. Kita coba rangkai kebutuhan informasi tersebut menjadi sebuah kata kunci. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utama terdapat pada kata otomasi perpustakaan dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kata kunci tambahan terdapat pada kata dampak. Coba kita rangkai menjadi sebuah kata kunci menjadi dampak otomasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan. Berhubung kita akan mencari di Sage Journal yang notabene-nya adalah jurnal internasional, maka kita harus menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Maka dampak otomasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan menjadi Effect of Library Automation on Service Quality. Selanjutnya, kita akan mengembangkan kata kunci yang tadi sudah kita buat. Pengembangan kata kunci dibuat untuk memudahkan kita dalam pencarian. Tadi kata kunci kita adalah Effect of Library Automation on Service Quality. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan kata dari kata kunci. Pertama, kita akan membagi kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utama yaitu Library Automation dan Service Quality. Sedangkan kata kunci tambahannya yaitu efek. Lalu kita membreakdown persamaan katanya. Kata kunci utama Library Automation menjadi Library Computerization, Service Quality, Assistance Quality, Quality Aspect. Kemudian kata kunci tambahannya Effect or Impact. Nah, tadi kita udah breakdown kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Sekarang kita masuk ke formulasi kata kunci pada search box. Dari pengembangan kata kunci tersebut, diperoleh hasil kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, Effect of Library Automation on Service Quality. Yang kedua, Effect of Library Computerization on Service Quality. Yang ketiga, Impact of Library Computerization on Service Quality. Yang keempat, Effect of Library Automation on Assistance Quality. Yang kelima, Effect of Library Automation on Quality Aspect. Yang keenam, Impact of Library Automation on Service Quality.
Kemudian ini adalah tabel kata kuncinya. Oke, langsung saja kita memulai praktek penelusuran kita. Yang pertama ada search. Search dalam portal jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Dalam penelusuran kali ini, sayang sekali desain pencarian federated search dan pagination tidak bisa digunakan karena tidak ada fiturnya dalam portal jurnal ini. Kemudian kita masuk ke basic search. Basic search itu apa sih? Basic search adalah metode pencarian yang sudah biasa kita lakukan dan mudah untuk digunakan. Contoh basic search itu adalah ketika kita mencari informasi di Google dan kita mengetikkan kata kunci yang kita inginkan di search box. Lalu, apa yang dibutuhkan ketika kita menggunakan basic search? Tentunya kita membutuhkan sebuah browser seperti Chrome, Microsoft Edge, ataupun lainnya. Yang kedua adalah mengakses portal penelusuran. Yang ketiga adalah the most important, yaitu keyword dan alternatif keyword. Oke Besti, langsung aja kita cus ke prakteknya. Berhubung kita akan mencari sebuah artikel jurnal, tidak lain, tidak bukan, maka kita akan membuka salah satu portal akses artikel jurnal. Kita akan menggunakan Sagea, jadi kita langsung buka aja pada portal aksesnya. Nah, kemudian halaman akan menampilkan menu-menu yang interaktif dari Sage Journal. Kemudian di sini kita langsung klik aja menu search. Kemudian akan muncul search box. Nah, search box inilah yang akan digunakan oleh para penelusur untuk mencari dengan metode basic search. Kalau kita lihat di bawah search box ada advanced search. Ini adalah kelanjutan dari basic search yang nantinya akan kita bahas juga. Pada awal video kita sudah menentukan keyword dan pengembangannya. Kita akan memakai keyword yang belum dikembangkan terlebih dahulu. Sebelum kita searching, ada nih salah satu fitur yang aku mau kenalin, namanya autocomplete. Autocomplete ini merupakan fasilitas penunjang pencarian informasi pada saat pengetikan kata kunci yang memunculkan suggestion atau saran-saran yang mungkin akan dicari. Tujuannya yaitu untuk menghemat waktu dan membantu user yang kesulitan mengeja atau menulis keyword dengan benar. Langsung aja kita coba untuk memasukkan keywordnya ke dalam search box. Nah, dapat kita lihat, baru mengetikkan beberapa huruf langsung muncul suggestion atau rekomendasi kata-kata yang mungkin akan dipilih. Jadi fitur autocomplete ini lebih ditekankan pada saat kita mengetikkan keyword lalu memunculkan suggestion atau saran-saran dari keyword yang kita ketik. Tentunya autocomplete ini bisa menghemat waktu dan sangat efisien. Berhubung keyword yang kita mau tidak ada di fitur autocomplete, kita langsung aja masukkan keywordnya secara manual. Kemudian kita langsung klik search. Dan tada, muncul nih dokumen-dokumen yang terpanggil. Bisa kita lihat bahwa dokumen yang terpanggil di sini ada urutannya ya, yaitu 1 sampai 20. Dan inilah yang disebut dengan best first. Apa sih fitur best first itu? Fitur ini merupakan cara dari suatu portal jurnal dalam menyajikan temuan terbaik versi portal jurnal tersebut. Fitur ini penting untuk membuat pencarian yang sederhana, cepat,
dan relevan. Jika terasa hasil pencarian menggunakan best first belum relevan, bisa lebih spesifik lagi dengan menggunakan fitur faceted navigation. Fitur ini memungkinkan kita untuk mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan filter atau facet yang ada. Di sebelah kanan, terdapat menu navigasi atau filter yang akan kita gunakan untuk mempersempit penemuan, yaitu ada article type, publication date, dan akses. Kemudian kita akan coba menggunakan navigasi tahun publikasi. Kita rentankan tahun dari 2010 sampai 2020. Maaf Besti. Nah, maka dokumen yang akan terpanggil otomatis yang hanya tahun publikasinya yaitu 2010 sampai 2020. Dapat kita lihat, dokumen yang terpanggil hanya 26 dokumen. Tadi kita udah mencoba beberapa fitur yang membantu kita untuk menemukan dokumen yang relevan. Sekarang saatnya kita menyeleksi informasi yang kita butuhin. Coba ya Besti, kita scroll-scroll dulu. Nah, pada proses seleksi ini bisa kita lakukan melalui kerelevansian dari judul artikel dan abstrak. Don't forget buat preview abstraknya juga ya. Caranya gampang banget, tinggal klik preview abstrak, maka abstrak dari artikel tersebut akan muncul. Ini ya Besti abstraknya. Selanjutnya yaitu desain pencarian actionable result. Apa sih actionable result itu? Actionable result adalah penelusuran lanjutan yang memungkinkan pencari informasi melakukan aksi selanjutnya, misalnya yaitu mendownload, cite, dan translate. Untuk melakukan actionable result, klik judul artikel yang kita pilih. Kita akan pilih artikel Problems of Library and Information System Automation in Brazil. Langsung aja kita klik ya Besti. Kemudian akan muncul action-action yang dapat dilakukan oleh pengguna. Action tersebut terletak di sebelah kiri pada tampilan layar. Ini ya Besti. Di dalam artikel ini, action yang dapat dilakukan adalah cite, share. Sedangkan untuk mendownload, kita harus memiliki akses terlebih dahulu. Kita lanjutkan Besti ke tipe search yang lebih spesifik lagi, yaitu Advanced Search. Apa sih Advanced Search itu? Advanced Search merupakan desain pencarian berdasarkan bulan logik yang intinya adalah menggunakan pengembangan keyword. Tidak hanya menggunakan bulan logik, pada Advanced Search terdapat juga field atau kotak pencarian yang tersedia untuk penulisan keyword. Field keyword dalam portal jurnal Sage yaitu kotak filter yang dapat mempersempit pencarian informasi berdasarkan judul, pengarang, keyword, abstrak, dan afiliasi. Terdapat pula Feed Published In, yaitu untuk memilih artikel berdasarkan jurnal yang diinginkan, waktu publikasi, tipe akses, dan pencarian sitasi. Langkah-langkah untuk melakukan Advanced Search adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus kembali ke tampilan awal Sage Journal. Kemudian, kita klik Advanced Search yang berada di bawah kotak pencarian. Langsung saja kita klik ya Besti. Nah, setelah terbuka, di sisi kanan terdapat rule bulan operator. Ini ya Besti. Bulan operator ini terdiri dari and, or, dan not. Untuk mengetahui bagaimana cara kita melakukan bulan operator, kita dapat mengeklik more information. Langsung saja kita klik ya Besti. Nah, kalian bisa membaca ini
untuk mengetahui cara menggunakan boolean operator. Seperti yang sudah kita ketahui, boolean operator terdiri dari AND, OR, dan NOT. Ketiganya ini memiliki fungsi yang berbeda. Ketika kita memiliki beberapa kata kunci, bisa menggunakan AND. Ketika kita ingin memasukkan kata kunci yang serupa seperti sinonim, singkatan, dan ejaan, dapat menggunakan OR. Dan ketika kita ingin mengecualikan sebuah kata, dapat menggunakan boolean NOT. Dan jangan lupa dalam menggunakan advanced search, kata atau frasa yang dicari harus diapit dengan tanda kutip. Berbeda dengan basic search, advanced search tidak memiliki fitur autocomplete. Akan tetapi, advanced search memiliki fitur history. Bila kita mengetikkan keyword yang sudah pernah kita cari, maka akan muncul keyword tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari informasi tentang impact of library automation on service quality. Kita menggunakan contoh formulasi pencarian keyword impact, library automation, dan service quality menggunakan gabungan boolean AND dan OR. Langsung aja, kita tuliskan formulasinya di sini ya, Besti. Jangan lupa untuk menggunakan tanda petik dan tanda kurung. Publish in Journal of Information Science. Untuk publication date, kita pilih all dates, dan access type kita pilih all content. Langsung aja kita klik search. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil dari pencarian menggunakan gabungan boolean logik menghasilkan sebanyak 51 recall. Jumlah recall tersebut merupakan best first dari pencarian ini. Jika terasa hasil pencarian menggunakan best first belum relevan, bisa lebih spesifik lagi dengan menggunakan fitur faceted navigation seperti yang sudah kita lakukan di basic search sebelumnya. Ini ya Besti untuk fitur faceted navigation-nya. Seperti pada basic search, selanjutnya kita akan melakukan seleksi informasi nih Besti. Kita bisa scroll terlebih dahulu ya Besti. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seleksi informasi ini dapat dilakukan dengan menimbang judul dan abstrak artikel. Akan tetapi, pada advanced search, sepertinya akan lebih mudah menemukan dokumen yang relevan karena recall-nya lebih sedikit. Dapat kita lihat, recall menggunakan advanced search sebanyak 51, sedangkan ketika kita menggunakan basic search, recall-nya adalah sebanyak 140-an. Kita akan memilih artikel yang berjudul Application of Computer Technology in the Libraries of Ghana. Kita akan melakukan fitur actionable result. Jadi kita klik saja judul artikel yang sudah kita pilih. Nah, kemudian akan muncul action-action yang dapat kita lakukan di jurnal atau artikel tersebut. Ini ya Besti untuk action-action yang dapat kita lakukan, yaitu ada cite dan share. Sedangkan untuk mendownload, kita harus memiliki aksesnya terlebih dahulu. Nah, kegiatan penelusuran informasi selain dengan search, bisa juga menggunakan browse, yang sekarang bakal diperlihatkan tutorial untuk melakukannya. Sebelum kita mulai, browse itu apa sih? Browse adalah salah satu kegiatan penelusuran informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui apa kebutuhan informasinya, tapi masih mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kebutuhan informasi tersebut dalam bentuk query atau keyword. Sehingga browse hanya memanfaatkan fitur yang ada pada tampilan atau interface portal penelusuran informasi. Sekali lagi, jadi browse ini sama sekali nggak ada penggunaan keyword ataupun pengembangan keyword. Oke, langsung aja kita ke praktiknya ya.
Dalam praktik ini, misalkan kita butuh informasi tentang otomasi perpustakaan, dan karena portal jurnal ini bahasa Inggris, berarti kita butuh informasi seputar library automation. Tapi untuk mensukseskan browse, anggap aja kita masih bingung keyword atau query yang cocoknya itu apa. Jadi apa aja judul artikelnya, yang penting berhubungan dulu dengan library automation. Langkah pertama adalah kita harus kembali lagi ke tampilan awal Sage Journal. Nah, karena portal ini langsung ke Journal of Information Science, jadi mulai sekarang semua recall-nya akan memiliki judul jurnalnya sama, yaitu Journal of Information Science. Nggak ada judul jurnal yang lain, tapi ingat, judul jurnal bukan judul artikel. Untuk reminder, proses penelusuran informasi browse tidak memiliki komponen yang sama dengan search, seperti autocomplete, best first, dan federated search. Itu tidak ada pada browse karena mereka bertiga harus ada ikut campurnya dengan penggunaan keyword, sedangkan di browse tidak menggunakan keyword. Oke, lanjut. Kebetulan di portal ini, di halaman pertamanya sudah kelihatan fitur untuk melakukan browse, yaitu browse journal. Ini ya Besti. Ketika kita klik fitur tersebut, lalu akan muncul current issue, online first, all issues, dan free sample. Jadi kita bisa melakukan penelusuran informasi dari 4 sumber ini. Sayangnya pada portal jurnal Sage ini tidak ada cara untuk mengerucutkan hasil browsing dengan mengkhususkan subjek pembahasan. Kenapa hal ini jadi masalah? Karena di Journal of Information Science ini tidak hanya membahas tentang perpustakaan saja, semua yang berhubungan dengan ilmu informasi ada di dalamnya, sehingga nanti dalam proses seleksi informasinya tidak menutup kemungkinan kita akan melewati banyak jurnal yang tidak relevan dengan kebutuhan informasi kita. Oke Besti, langsung aja kita lanjut ke praktiknya ya. Karena kita bebas milih dari 4 sumber ini, maka kita akan mencoba memilih all issue. Kita langsung aja klik ya Besti. Oke, setelah diklik akan muncul halaman baru yang isinya adalah desain pencarian visited navigation berupa kolom jarak, dekade terbit, volume, dan isu. Nah, kolom ini itu bisa kita isi untuk mengerucutkan hasil pencarian supaya nanti proses seleksi informasinya enggak terlalu banyak. Kita langsung coba aja ya Besti. Untuk dekade kita pilih 1980 sampai 1989. Untuk volume kita pilih 5. Dan untuk isu kita pilih isu 5. Kemudian kita langsung aja klik view. Nah, langsung muncul ya recall-nya Besti. Mulai deh kita scroll ke bawah sambil lihat-lihat dari judul atau abstraknya untuk menilai mana yang sekiranya relevan dengan kebutuhan informasi kita, yaitu library automation. Pada halaman daftar recall ini seharusnya ada fitur yang bisa memudahkan kita untuk mengatur tampilannya, yaitu fitur pagination. Namun sayang sekali di dalam Sage Journal ini fitur pagination tidak ada. Apabila setelah scrolling ternyata tidak ketemu jurnal yang relevan, maka dicoba ganti lagi dekade, volume, dan isunya. Terus menerus dicoba seperti trial and error, ganti dekade, volume, dan isu sampai ketemu hasil yang relevan dengan kebutuhan informasi, atau pindah dari all issue ke 3 sumber lainnya. Ada current issue, online first, atau free sample.
Nah, ini kita ketemu dengan artikel yang sekiranya relevan, dengan kebutuhan informasi kita. Kita langsung aja klik judulnya. Planning for Library Automation. Alasan kita memilih artikel ini adalah karena judulnya mengandung kata library automation. Kemudian kita akan lanjutkan untuk melakukan actionable result. Untuk actionable result, seperti yang sebelumnya terdapat di sebelah kiri, yaitu ada cite dan share. Untuk mendownload, kita harus memiliki akses. Ini ketika kita akan cite, kemudian bisa juga kita share ke media sosial yang kita miliki. Nah, selesai deh proses desain pencarian browse ini. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya, Besti. Selanjutnya yaitu perbandingan mesin pencari basic search dan advanced search. Apa aja sih perbedaan antara basic search dan advanced search? Oke, kita mulai dengan basic search. Basic search merupakan metode pencarian yang sudah biasa kita gunakan. Apabila kita mencari sebuah informasi menggunakan basic search, kita dapat langsung menuliskan kata kunci atau query dari informasi yang akan kita cari melalui search box yang tersedia. Basic search ini sendiri hanya memerlukan keyword dan alternatif keyword saja. Untuk recall dokumen basic search akan menampilkan sebanyak 147 dokumen. Nah, karena banyaknya dokumen yang akan terpanggil, maka akan membutuhkan waktu lebih lama dalam menemukan jurnal atau artikel yang sesuai dengan yang kita inginkan. So, kalau kalian butuh informasi atau dokumen dengan cepat dan spesifik, advanced search lah solusinya. Untuk advanced search, kita dapat menggunakan boolean logic dan field yang dapat memudahkan dan mempercepat dalam menemukan sebuah dokumen. Berbeda dengan basic search, jika kita menggunakan advanced search, recall atau dokumen yang terpanggil akan lebih sedikit dan spesifik, jadi tidak membutuhkan waktu lama dalam menemukan informasi yang relevan. Jika menggunakan basic search, ter-recall 147 dokumen, sedangkan jika menggunakan advanced search, terdapat 51 dokumen saja yang ter-recall. So, basic search ini bakalan cocok kalau kita butuh hasil temuan yang general atau umum, sedangkan advanced search akan lebih cocok untuk kita yang enggan membuang waktu dalam mencari informasi, karena hasil temuannya lebih sedikit dan lebih spesifik. Jadi segitu dulu ya perbandingan antara basic dan advanced search-nya. Jangan lupa untuk dicoba dan digunakan dalam penelusuran ya, Besti. Oke Besti, udah selesai nih penjelasan dan video tutorial pencarian informasi di portal jurnal Sage ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya Besti. Semoga kalian juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video ini ya. Dan selamat mencoba. Jika masih kurang paham, bisa langsung cek ke sini lagi ya. Dadah Besti.